Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah hari ini kita akan membahas penyakit hati yang memadamkan cahaya iman dan mengantarkan ke neraka. 1. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menggambarkan kisah 3 orang yang pertama kali diadili, dan masuk neraka pada hari kiamat. Mereka adalah orang yang tampaknya melakukan amal kebaikan, namun niat mereka rusak oleh riya, ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Berikut kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat ada 3. Seorang alim, orang yang berilmu, seorang mujahid, pejuang di jalan Allah, dan seorang dermawan. 1. Orang alim, yang berilmu. Orang pertama yang diadili adalah seorang yang berilmu. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan dengan ilmu yang aku berikan kepadamu? Orang tersebut menjawab, aku mengajarkan ilmu, dan membaca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Namun Allah berfirman, engkau berdusta. Kamu mengajarkan ilmu agar disebut sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai qori, pembaca Al-Quran yang baik. Dan sungguh, kamu sudah mendapatkan pujian dari manusia itu. Maka diperintahkan agar orang tersebut dilemparkan ke neraka. 2. Mujahid, pejuang di jalan Allah. Orang kedua adalah seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan dengan kekuatan yang aku berikan kepadamu? Orang itu menjawab, aku berperang di jalanmu hingga mati syahid. Namun Allah berfirman, engkau berdusta, kamu berperang agar disebut sebagai pemberani, dan sungguh kamu telah mendapatkannya. Maka ia pun diperintahkan untuk dilemparkan ke neraka. 3. Dermawan, orang yang berinfak di jalan Allah. Orang ketiga adalah seorang yang sering berinfak dan bersedekah. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan harta yang aku berikan kepadamu? Orang itu menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau cintai untuk diinfakkan harta, melainkan aku telah melakukannya. Namun Allah berfirman, engkau berdusta, kamu berinfak agar disebut sebagai dermawan, dan sungguh kamu telah mendapatkannya. Maka ia pun diperintahkan untuk dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. 2. Kisah 2 wanita yang gibah menggunjing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ada kisah tentang 2 wanita yang tengah berpuasa namun melakukan gibah, menggunjing orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diberitahu tentang mereka, dan kemudian beliau meminta kedua wanita tersebut untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perut mereka. Mereka kemudian memuntahkan darah dan potongan daging busuk. Sesungguhnya kedua wanita ini berpuasa dari apa yang dihalalkan Allah, namun mereka berbuka dengan apa yang diharamkan Allah, yakni gibah. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. 3. Kisah pria dengan jubahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika, ada seorang laki-laki yang berjalan dengan penuh kesombongan, mengenakan pakaian yang indah dan menata rambutnya dengan baik, sambil menikmati keindahan dirinya sendiri. Ketika tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam tanah, dan ia terus tenggelam ke dalam bumi hingga hari kiamat. 4. Kisah Iblis. Kisah Iblis adalah salah satu contoh paling awal tentang bagaimana
kesombongan, kiber, dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah dan menghembuskan ruhnya ke dalam diri Adam. Setelah penciptaan Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada ciptaannya yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan sombong dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Ketika Allah menanyakan alasan penolakannya, iblis menjawab dengan sombong. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surah Al-A'raf ayat 12. Sikap sombong ini menunjukkan bahwa iblis merasa lebih unggul dibandingkan Adam hanya karena asal penciptaannya. Iblis dulunya adalah makhluk yang mulia di sisi Allah karena ibadahnya yang luar biasa. Karena ketidaktaatannya dan sikap sombongnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan menjadikannya makhluk terkutuk. Iblis berjanji kepada Allah bahwa ia akan menyesatkan Adam dan keturunannya, dan Allah mengizinkan iblis untuk melakukannya, tetapi dengan batasan. Iblis menjadi musuh bagi Adam dan keturunannya, berusaha untuk menyesatkan mereka agar tidak mengikuti jalan yang benar. Ia menggunakan berbagai tipu daya untuk mengajak manusia ke jalan yang salah. Kisah ini mengajarkan umat Islam untuk menghindari sikap sombong, taat kepada Allah, dan selalu berusaha untuk tidak terpengaruh oleh godaan iblis. 5. Kisah Qorun. Qorun adalah salah satu tokoh dalam Al-Quran yang menggambarkan betapa berbahayanya, ujub, bangga diri, dan kesombongan. Qorun diberi kekayaan melimpah oleh Allah, tetapi ia merasa bahwa semua kekayaannya adalah hasil usahanya sendiri, tanpa mengakui bahwa semua itu berasal dari karunia Allah. Kesombongannya membuatnya merendahkan orang lain, dan mengabaikan perintah Allah. Qorun yang merupakan kaum Nabi Musa alaihissalam. Qorun berilmu, dan juga termasuk ahlul kitab, serta rajin dalam beribadah. Sebelumnya, Qorun termasuk golongan yang orang-orang yang miskin dan kesusahan. Makan pun sulit, untuk mencukupi keluarganya, tapi Qorun orang yang soleh dan ibadahnya rajin. Hingga suatu ketika dia meminta kepada Nabi Musa, agar didoakan diberikan harta sehingga tidak miskin. Dan Qorun berjanji agar lebih soleh, dan menuruti perintah Allah ketika diberi harta kelak. Karena kesolihannya, dan rajin ibadahnya tersebut, Nabi Musa pun mendoakannya, dan bahkan mengajarkan Qorun berdagang emas. Dari doa dan kesungguhan Qorun dalam mengelola emas, Allah berikan nikmatnya yang banyak, hari demi hari, bulan demi bulan usahanya pun berkembang, sehingga Qorun pun menjadi kaya raya. Tetapi ketika kaya, Qorun malahan sombong, dan tidak mau sedekah. Kesibukannya dengan hartanya hingga melupakan Allah, dan perintahnya. Bahkan dengan kesombongannya, Qorun selalu menampakkan hartanya di depan masyarakat. Dia keluar dengan pakaian yang sangat mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan terdiri, dari 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal, dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Qorun pun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong. Qorun mabuk dan terlena dengan kekayaannya. Padahal janji Qorun untuk lebih solih, dan khusyuk beribadah serta membantu sesama setelah menjadi kaya, kandas. Dia mendurhakai Allah, dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya serta dewa-dewa lainnya. Qorun pun tidak menerima nasihat-nasihat orang mukmin,
dan bahkan menolak nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Padahal menasihatinya agar untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, harta kekayaan yang diberikan, dan memanfaatkan hartanya untuk berbagi, atau sedekah. Qorun menolaknya, bahkan berkata dengan sombongnya. Qorun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu, semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas ayat 78. Kesombongan Qorun benar-benar telah mengundang murka Allah. Ia tentu tahu, bahwa sebelumnya telah ada umat yang ditimpakan azab karena kesombongan mereka. Padahal umat-umat terdahulu justru lebih kuat, dan lebih banyak hartanya. Azab Allah sungguh nyata. Allah menurunkan azab kepada Qorun berupa gempa bumi, dan longsor yang dahsyat. Qorun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Tak ada sedikit pun harta yang tersisa seluruhnya, bahkan rata dengan tanah. Penyakit hati seperti kesombongan, iri hati, dendam, ujub, keserakahan, dan kemunafikan, adalah dosa-dosa besar yang bisa merusak amal ibadah dan menyeret seseorang ke neraka. Allah sangat menekankan pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat buruk ini. Penyakit-penyakit hati tersebut seringkali tidak terlihat oleh orang lain, tetapi memiliki dampak yang sangat buruk terhadap hubungan seseorang dengan Allah dan sesama manusia. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk selalu introspeksi diri, dan menjaga kebersihan hati agar amal ibadahnya diterima, dan terhindar dari siksa neraka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.